Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku semua? Semoga kalian sehat jasmani dan rohani, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di channel Umma Azul. Pada kesempatan kali ini saya akan mengkaji sebuah tema, yaitu memusatkan perhatian kepada Allah. Jailani berkata, jangan hanya menginginkan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu dan naluri, di mana keinginan hati, inginkan apa yang berguna bagimu, arahkan keinginanmu pada Rabb-mu dan apa yang ada di sisinya. Imam Munawi rahimahullah berkata, ada persoalan-persoalan yang gelap yang mampir di hati, seperti mendung bergulung-gulung, gelap gulita. Tetapi jika seorang hamba yang mengalaminya berlari menuju Allah, menyerahkan semua persoalan kepadanya, serta menyembuhkan diri di hadapannya, tanpa mempersekutukannya dengan seorang manusia pun, maka mendung pun tersingkap darinya. Adapun bila hal itu dibicarakan dengan hati yang lengah, maka sangat mustahil bisa tersingkap. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, cinta, makrifah, zikir, perasaan tentram dan yakin kepada Allah, pengesaannya dalam cinta, takut, harapan, tawakal, dan muamalah, di mana hanya Dia yang menjadi puncak keinginan. Tekad dan kehendak seorang hamba, itulah surga dunia dan kenikmatannya yang tiada taranya. Itu juga hiburan bagi para pecinta dan kehidupan ahli ma'rifah. Abdurrahman bin Nasir Asy'adi rahimahullah berkata, keterikatan hati hanya kepada Allah, tekun berzikir kepadanya, dan sikap qanaah merupakan sarana menghilangkan duka dan kesedihan, serta mendatangkan perasaan lapang dada dan kehidupan yang baik. Sebaliknya, tidak ada yang hatinya lebih sempit dan lebih banyak bersedih daripada orang yang terikat pada selain Allah, orang yang lupa berzikir kepada Allah, serta tidak puas dengan apa yang telah dikaruniakan Allah kepadanya. Imam Munawi rahimahullah berkata, hati seorang hamba harus memiliki pengetahuan khusus tentang hubungan antara dirinya dengan Allah, di mana ia merasakan kedekatannya dari dirinya. Agar mendapatkan kecukupan darinya, ia merasa tenang berkholwat dengannya, merasakan kelezatan berzikir mengingatnya, berdoa, bermunajat, dan menaatinya. Seorang hamba akan menghadapi berbagai kesusahan, menghadapi berbagai kesengsaraan di dunia, di alam barzah, dan di hari berdirinya hamba di hadapan Allah nanti, yaitu pada hari kiamat. Tetapi jika ia memiliki pengetahuan khusus tentang hubungan antara dirinya dengan Allah, maka itu akan cukup baginya untuk menghadapi semua itu. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, fokusnya perhatian kepada Allah, kembali kepadanya, ridho kepadanya, dan kepada apa yang datang darinya, penuhnya hati dengan perasaan cinta kepadanya, ketekunan dalam berzikir mengingatnya, serta kesenangan dan kegembiraan dengan pengetahuan mengenainya. Itu semua merupakan pahala yang disegerakan, yaitu surga, serta suatu kehidupan yang kebahagiaannya tidak bisa dibandingkan sedikit pun dengan kehidupan para raja. Fokusnya perhatian kepada Allah memiliki beberapa indikasi, di antaranya
Satu adalah ilmu syar'i. Dengan ilmu syar'i ini, seorang muslimah akan mengenal Allah. Bagaimana cara beribadah kepadanya, bagaimana takut kepadanya, dan bagaimana hidup untuk agama Allah. Dengan ilmu akan memberikan banyak pemahaman tentang tingkatan-tingkatan amal. Dengan ilmu, seseorang bisa menghindari hal-hal yang mubah yang berlebihan, sehingga menyibukkannya dari ibadah, misalnya berlebihan dalam makan, berlebihan dalam minum, dan berlebihan dalam bicara. Serta bisa memelihara keseimbangan antara berbagai hak dan kewajiban. Sebagai pelaksanaan dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berikan hak kepada masing-masing pemiliknya, membuatnya tahu tentang berbagai tipu daya dan perangkap yang dipasang iblis agar bisa menghalanginya dari pelaksanaan sesuatu yang pahalanya lebih besar. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Muawiyah yang berkata, saya pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan memahamkan pada agama. Seorang muslimah harus memahami bahwa ilmu bermanfaat adalah ilmu yang dibarengi dengan amal soleh, yang membuat pemiliknya senantiasa berakhlak mulia, beretika sempurna, berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta mengikhlaskan tujuan hanya kepada Allah. Yang kedua yaitu memelihara waktu. Pemanfaatan waktu, mempelajari ilmu agama, berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, dan berbagai amal ketaatan lainnya akan melunakkan hati dan menjadikannya lapang, senantiasa berusaha meraih ridho Allah dan berpaling dari para makhluk. Hakim meriwayatkan dari Ibnu Abbas rahimahullah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada seorang sebagai nasihat baginya, "Igtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wasihataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faragaka qabla suglika, wa hayataka qabla mautika." Yang artinya, manfaatkan 5 hal sebelum datangnya 5 hal, yaitu masa mudamu sebelum datangnya masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Yang ketiga yaitu banyak melaksanakan nafilah. Amalan nafilah merupakan salah satu pintu kebaikan yang sangat besar, gelanggang yang sangat luas untuk berlomba dalam melaksanakan kebaikan dan nikmat yang sangat agung, yang dengannya Allah memuliakan hamba-hambanya agar mereka lebih bertaqarrub kepadanya, menggapai rahmat dan ridhonya, menyucikan diri mereka dan menghidupkan hati mereka. Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah yang berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Man adali waliyan faqad adzantuhu bi harbin, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu alaihi, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, wa basaruhu alladhi yubsiru bihi, wa yadahu allati yabtisu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa in
wa in sa'alani la u'tiyannahu wa la in ista'adzani la u'idhannahu, yang artinya, siapa yang memusuhi waliku, maka aku mengumumkan perang terhadapnya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih kucintai daripada yang kuwajibkan kepadanya, dan hambaku akan terus bertakorup kepadaku dengan melaksanakan amalan nafilah sehingga aku mencintainya. Jika aku mencintainya, maka aku adalah pendengaran yang dengannya ia mendengar, mata yang dengannya ia melihat, tangan yang dengannya ia menggenggam, dan kaki yang dengannya ia berjalan. Jika ia meminta kepadaku, niscaya aku memberinya, dan jika ia memohon perlindungan kepadaku, maka pasti ku beri perlindungan. Yang keempat yaitu memutus angan-angan dan memperbanyak zikir kepada Allah. Memutus angan-angan akan meningkatkan semangat dan memperbaiki amal. Inilah Mu'adz Adawiyah istri Silah bin Asyam. Jika siang menjelang ia berkata, inilah hari kematianku, maka ia tidak akan tidur hingga sore. Ketika malam datang ia berkata, inilah malam kematianku, maka ia tidak akan tidur hingga pagi datang. Majidah Quraisyah berkata, terbit dan tenggelamnya matahari telah melipat angan-anganku. Tidak ada terdengar suara gerakan atau suara kaki yang diletakkan, kecuali aku akan mengira bahwa kematian akan datang sesudahnya. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang sebagian badanku lantas bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil wa'udda nafsaka min ahlil kubur. Jadilah di dunia ini seakan-akan engkau orang asing atau pengembara, dan anggaplah dirimu termasuk salah satu penghuni kubur. Sekian kajian hari ini. Terima kasih kepada sahabatku semua yang sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada sahabat yang lain. Semoga ilmunya bermanfaat dan mendapat ridho Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.